Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM N1D1191109. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada tingkatan sekolah SMP. Nah, SMP saya ambil adalah SMP Negeri 6 Konawe Selatan. Pada kelas 8 semester ganjil. Materi yang saya ambil adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Adapun rincian RPP yang saya buat yakni terdiri atas kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan pencapaian hasil penilaian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah mengidentifikasi teks eksplanasi, menelaah teks eksplanasi, meringkas isi teks eksplanasi dan menyajikan informasi. Baik, mari kita coba praktekkan. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, lanjut kita ke absen. Saya absen terlebih dahulu. Rusmini, Sri Wahyuni, Eka Nurhikmah, baik. Semua hadir ya, alhamdulillah. Oke. Baik, sekarang kita masuk materi. Adik-adik, ada yang pernah baca suatu teks yang berisi tentang fenomena alam atau sosial? Misal nih, fenomena yaitu bencana alam, banjir, gempa bumi, ataupun gerhana matahari. Ada yang pernah baca? Pernah ya pasti. Nah, kalau fenomena sosial pasti sering lah yang dengar tentang penyalahgunaan narkoba ataupun ketergantungan gadget. Ada ya? Oke. Baik, yang kalian baca tentang fenomena-fenomena tersebut termasuk atau disebut sebagai teks eksplanasi. Nah, apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi mengenai fenomena alam atau sosial. Dalam teks ini akan menjelaskan sebab akibat, bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Paham ya adik-adik? Oke, setelah tahu pengertian teks eksplanasi, sekarang kita masuk ke karakteristik. Karakteristik yang dimiliki oleh teks eksplanasi yaitu memuat proses terjadinya peristiwa, memuat fakta bukan hoax, atau dia menyajikan informasi yang sebenar-benarnya. Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Ciri-ciri teks eksplanasi yakni berisi faktual atau benar adanya, bersifat ilmiah, bersifat informatif, memuat hal umum, terdapat sequence makers. Ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi, yakni terdiri atas pernyataan umum, urutan kejadian atau penjelasan sebab akibat, dan terakhir adalah interpretasi. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Baik. Jika tidak kalian tanyakan, silakan kalian baca teks yang ada di buku ajar kalian, kemudian telah dan temukan struktur teks eksplanasi yang terdapat di dalamnya, sehingga bisa dikatakan teks eksplanasi. Selanjutnya, setelah selesai, silakan salah satu di antara kalian menjelaskan di depan kelas mengenai contoh teks tersebut. Baik, silakan siapa yang ingin maju? Silakan Yuni. Terima kasih Yuni, beri tepuk tangan untuk Yuni. Nah, dari yang dibahas Yuni tadi sangat jelas ya. Yang dinamakan teks eksplanasi berisikan pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Baik adik-adik, ada yang ditanyakan? Atau ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Baik, silakan Eka. Terima kasih Eka, silakan duduk kembali. Nah, itu dia tadi materi kita hari ini, yakni teks eksplanasi. Sudah tahu ya adik-adik pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-cirinya, adapun strukturnya. Baik adik-adik, untuk tugas harian kita untuk minggu depan, adik-adik silakan cari teks eksplanasi, kemudian telah strukturnya seperti yang dilakukan tadi, sesuai dengan lingkungan kalian masing-masing. Oke, baik. Paham ya? Kita cukupkan materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.